Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham, kelas perbankan syariah kelas 6C. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko, proses manajemen risiko bank syariah. Yang pertama itu pengertian manajemen risiko, kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha bank tetap dapat terkendali atau manajeable pada batas atau limit yang dapat diterima serta menguntungkan bank. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dalam pasal 38 ayat 1 disebutkan bahwa manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan oleh perbankan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Lalu ada proses manajemen risiko. Yang pertama itu ada identifikasi risiko, yang kedua ada pengukuran risiko, yang ketiga itu pemantauan risiko, yang keempat ada pengendalian risiko. Untuk yang pertama, pengukuran risiko. Sistem pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko bank sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Pengukuran risiko wajib dilakukan berkala, baik untuk produk dan portofolio maupun secara seluruh aktivitas bisnis bank. Metode pengukuran risiko dapat dilakukan secara kuantitatif dan atau kualitatif. Metode pengukuran tersebut dapat berupa metode yang diterapkan oleh Bank Indonesia dalam rangka penilaian risiko, baik perhitungan modal maupun metode yang dikembangkan sendiri oleh pihak bank. Pemilihan metode disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha. Selanjutnya ada identifikasi risiko. Identifikasi risiko bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas bisnis bank dan dilakukan dalam rangka menganalisis sumber dan kemungkinan timbulnya risiko serta dan dampaknya. Proses identifikasi risiko dilakukan dengan kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha bank tetap dapat terkendali pada batas atau limit yang dapat diterima serta menguntungkan bank. Pengukuran risiko wajib dilakukan berkala, baik untuk produk dan portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis bank. Metode pengukuran risiko dapat dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Metode pengukuran tersebut dapat berupa metode yang diterapkan oleh Bank Indonesia dalam rangka penilaian risiko, baik perhitungan modal maupun metode yang dikembangkan sendiri oleh bank. Selanjutnya ada pemantauan risiko. Bank harus memiliki sistem dan prosedur pemantauan yang mencakup pemantauan terhadap eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal, dan hasil stress testing atau konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Pemantauan dilakukan baik oleh unit pelaksana maupun oleh SKMR. Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada manajemen risiko, mitigasi risiko, dan tindakan yang diperlukan. Selanjutnya adalah pengendalian risiko. Bank harus mempunyai sistem pengendalian risiko yang memadai dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Proses pengendalian risiko yang diterapkan bank harus disesuaikan dengan eksposur risiko atau tingkat risiko yang akan diambil dan ditoleransi risiko. Pengendalian risiko dapat dilakukan oleh bank antara lain dengan metode mitigasi risiko serta penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian. Selanjutnya ada ruang lingkup manajemen risiko. Ruang lingkup pengawasan aktif dari Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan oleh personil manajemen risiko yang terkait yang dipilih oleh bank. Penetapan kebijakan dan prosedur untuk menentukan batas untuk risiko bank yang dilaksanakan oleh bank. Selanjutnya ada penetapan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko. Selanjutnya ada penetapan dari struktur informasi manajemen yang serasi dalam mendukung manajemen terhadap risiko. Selanjutnya yang kelima, ada penetapan dari suatu struktur pengawasan intern untuk mengatur risiko. Penetapan dari suatu struktur pengawasan intern untuk mengatur risiko. Selanjutnya ada manajemen risiko yang efektif. Yang pertama itu strategi risiko dan kontrol secara komprehensif dengan pertimbangan.
Selanjutnya yang kedua, disiplin manajemen risiko pada seluruh entitas organisasi. Selanjutnya yang ketiga, peningkatan identifikasi portofolio dan rencana aksi. Selanjutnya yang terakhir itu ada memahami proses bisnis kunci. Selanjutnya karakteristik manajemen risiko pada perbankan syariah. Yang pertama ini proses transaksi pembiayaan. Di dalamnya terdapat proses manajemen, SDM, teknologi dan lingkungan eksternal serta kerusakan. Selanjutnya ada penilaian risiko dalam penilaian risiko. Keunikan perbankan syariah terlihat pada hubungan antara probability dan impact, atau biasa dikenal sebagai qualitative approach. Selanjutnya ada monitoring risiko. Manajemen risiko yang efektif di bank syariah harus mendapat perhatian khusus. Namun bank syariah memiliki banyak masalah yang kompleks yang perlu lebih dipahami secara khusus. Risiko yang dihadapi bank syariah hampir dalam jumlah tak terbatas. Selanjutnya ada antisipasi risiko. Antisipasi risiko dalam perbankan syariah bertujuan untuk itu yang pertama preventif. Dalam hal ini perbankan syariah memerlukan persetujuan DPS untuk mencegah kekeliruan proses dan transaksi dari aspek syariah. Di samping itu, perbankan syariah juga memerlukan opini bahwa fatwa DSN bila Bank Indonesia memandang persetujuan DPS belum memadai atau berada di luar kewenangannya. Yang kedua itu detektif. Pengawasan dalam perbankan syariah meliputi dua aspek, yaitu aspek perbankan oleh Bank Indonesia dan aspek syariah oleh DPS. Kadangkala timbul pemahaman yang berbeda atas suatu transaksi apakah melanggar syariah atau tidak. Yang ketiga itu recovery, koreksi atau suatu kesalahan dapat melibatkan Bank Indonesia untuk aspek perbankan dan DSN untuk aspek syariah. Selanjutnya ada jenis-jenis risiko perbankan syariah. Yang pertama itu manajemen risiko pembiayaan. Penyebab utama terjadinya risiko kredit adalah terlalu mudahnya bank memberi pinjaman atau melakukan investasi terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayai. Risiko tersebut dapat ditekan dengan cara memberi batas wewenang keputusan kredit bagi setiap pengkreditan berdasarkan kapabilitasnya atau authorized limit dan batas jumlah kredit yang dapat diberikan pada usaha atau perusahaan tertentu, serta melakukan diversifikasi. Selanjutnya ada manajemen risiko pasar. Risiko kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh bank akibat adanya pergerakan variabel pasar berupa nilai tukar dan suku bunga. Sebagai contoh, yang pertama itu bank memiliki suku negara dengan kupon tetap di mana harga pasar obligasi akan turun apabila hasil pasar meningkat. Selanjutnya, bank memiliki USD dengan nilai dalam valuta rupiah akan menurun apabila nilai tukar USD melemah. Selanjutnya, bank melakukan aktivitas trading atau jual beli surat berharga. Selanjutnya, resiko nilai tukar valuta asing dapat ditekan dengan cara membatasi atau memperkecil posisi atau bahkan dapat dihindari sama sekali bila bank selalu mengambil posisi square. Sedangkan risiko suku bunga dalam perbankan syariah tidak akan berpengaruh karena perbankan syariah tidak berurusan dengan suku bunga. Selanjutnya ada manajemen risiko operasional. Risiko operasional merupakan risiko yang disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, human error, kegagalan sistem atau yang mempengaruhi proses operasional bank. Sebagai contohnya, yang pertama itu pemalsuan bilet deposito oleh karyawan bank yang kemudian dijadikan agunan pembiayaan. Yang kedua itu kesalahan postingan uang masuk karena pegawai yang ditunjuk kurang berpengalaman. Selanjutnya yang ketiga terjadi bencana alam berupa banjir besar sehingga bank tidak dapat beroperasi secara normal. Selanjutnya yang keempat, kejahatan keuangan seperti fraud yang sering dilakukan oleh pihak luar yang bekerja sama dengan pegawai bank. Selanjutnya ada manajemen risiko likuiditas. Risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Contohnya, sebuah bank banyak memberikan kredit jangka panjang kepada debiturnya dengan sumber dana yang didominasi deposito lembaga 1 tahun.
dengan struktur neraca mismatch maturity. Seperti itu, bank tersebut berpotensi menghadapi risiko likuiditas. Beberapa faktor yang menyebabkan bank syariah juga menghadapi risiko likuiditas antara lain: yang pertama, turunnya kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan, khususnya perbankan syariah. Selanjutnya yang kedua, kebergantungan pada sekelompok deposan. Selanjutnya, keterbatasan instrumen keuangan untuk solusi likuiditas. Selanjutnya, mismatching antara dana jangka pendek dengan pembiayaan jangka panjang. Bagi hasil antara bank kurang menarik karena financial settlement-nya harus menunggu selesai perhitungan cash basis pendapatan bank yang biasanya baru terlaksana pada akhir bulan. Dalam kontrak mudharabah memungkinkan nasabah untuk menarik dananya kapan saja tanpa pemberitahuan lebih dahulu. Selanjutnya ada manajemen risiko kepatuhan. Risiko ini disebabkan tidak dipatuhinya ketentuan-ketentuan yang ada, baik ketentuan internal maupun eksternal, yaitu seperti berikut: ketentuan giro wajib minimum, net open position, not performing financing, dan batas maksimum pemberian pembiayaan. Yang kedua, ketentuan dalam penyediaan produk. Yang selanjutnya, ketentuan dalam pemberian pembiayaan. Selanjutnya yang keempat, ketentuan dalam laporan, baik laporan internal, laporan kepada Bank Indonesia maupun laporan kepada pihak ketiga lainnya. Selanjutnya, ketentuan perpajakan. Lalu yang terakhir, ketentuan dalam akad kontrak. Risiko kepatuhan dapat bersumber antara lain dari perilaku setidaknya aktivitas bank yang menyimpang atau melanggar dari ketentuan atau peraturan perundang-undangan. Contohnya, petugas sebuah bank terlambat dalam menyampaikan laporan sistem informasi debitur pada Bank Indonesia. Selanjutnya ada manajemen risiko strategis. Risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya penerapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat, atau bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan perubahan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan melalui penerapan sistem pengendalian internal secara konsisten. Indikasi dalam risiko strategi ini dapat dilihat dari kegagalan dalam mencapai target bisnis yang telah ditetapkan, baik target keuangan maupun non-keuangan. Risiko strategis dapat bersumber antara lain dari kelemahan dalam proses formulasi. Selanjutnya ada manajemen risiko reputasi. Risiko reputasi disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan bank atau adanya persepsi negatif terhadap bank. Contohnya, mesin ATM Bank A sering mengalami offline sehingga membuat kecewa nasabahnya setiap kali melakukan transaksi pada mesin ATM Bank A. Nasabah melampiaskan rasa kekecewaannya melalui kontak pembaca di harian nasional. Atas pemberitaan itu, maka nasabah tersebut telah mengakibatkan Bank A berpotensi menghadapi risiko reputasi. Hal-hal yang sangat berpengaruh terhadap reputasi adalah manajemen, pemegang saham, pelayanan yang disediakan, penerapan prinsip-prinsip syariah, dan yang terakhir itu publikasi. Selanjutnya ada risiko imbal hasil. Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan kepada nasabah karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana, dan dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank yang disebabkan oleh perubahan ekspektasi tingkat imbal hasil yang diterima dari bank syariah. Perubahan ekspektasi bisa disebabkan oleh faktor internal seperti menurunnya nilai aset bank, atau faktor eksternal seperti naiknya return yang ditawarkan bank lain. Selanjutnya ada risiko investasi. Risiko investasi adalah risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil. Risiko ini timbul apabila bank menanggung risiko atas kerugian nasabah yang dibiayai atau profit and loss sharing. Risiko investasi memiliki beberapa fitur yang berbeda, yaitu sifat investasi ekuitas memerlukan pengawasan mendalam dan mengurangi asimetri informasi. Mudharabah dan musyarakah adalah perjanjian pembagian keuntungan dan kerugian serta menghadapi risiko hilangnya modal. Walaupun dengan pengawasan yang memadai, tingkat risiko lebih tinggi dibandingkan investasi lain. Investasi ekuitas selain investasi pasar saham tidak memiliki pasar sekunder yang mengakibatkan besarnya biaya untuk keluar lebih awal.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.